Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahdi Febriani dengan NIM A1Q1222077. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi kami mengenai konsep dasar asesmen dalam bimbingan dan konseling. Pokok pembahasan yang pertama yaitu pengertian asesmen. The Standard for Educational and Psychological Testing (AERA, APA, dan NCME tahun 1999 mendefinisikan asesmen sebagai setiap metode sistematis untuk memperoleh informasi dari tes dan sumber lain, digunakan untuk menarik kesimpulan tentang karakteristik orang, objek, atau program. Asesmen adalah istilah umum untuk metode evaluasi yang digunakan konselor untuk pemahaman yang lebih baik. Dalam asesmen, konselor sering menginginkan indikasi kuantitas, misalnya seberapa depresikah klien, apakah nilai ujiannya cukup tinggi untuk masuk ke sekolah bahasa. Sederhananya, dalam asesmen kita sering berusaha menentukan apakah ada banyak sesuatu atau hanya sedikit. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Nada Septiani. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu kedudukan asesmen dalam bimbingan dan konseling. Asesmen selalu memainkan peran penting dalam konseling. Asesmen digunakan dalam konseling untuk menggambarkan penilaian dan evaluasi. Penggunaan data asesmen biasanya untuk membantu konselor memahami klien dan situasi di mana klien menemukan diri mereka sendiri. Konselor juga mengandalkan data asesmen untuk perencanaan dan evaluasi program, sedangkan klien menggunakan hasil asesmen untuk lebih memahami diri mereka sendiri dan membuat rencana untuk masa depan yang lebih baik lagi. Proses penilaian dapat bersifat terapeutik dengan membantu klien mengklarifikasi tujuan dan mendapatkan rasa perspektif dan dukungan. Perkenalkan, nama saya Laute dengan NIM A1Q1222077. Saya akan melanjutkan materi tema saya mengenai fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling. Fungsi asesmen dalam bimbingan dan konseling terbagi menjadi 4. Pertama, dapat menilai masalah klien. Hasil asesmen yang disajikan baik di layar komputer atau dicetak di atas kertas memiliki kredibilitas yang lebih besar daripada apa yang mereka ketahui sendiri atau apa yang dikatakan konselor pada mereka. Sebagai contoh, saya telah bekerja dengan klien konseling karir yang dapat mengartikulasikan preferensi karir tetapi tidak melihat minat tersebut sebagai sah sampai hasil inventarisasi minat menegaskan preferensi mereka. Yang kedua, mengkonseptualisasikan dan mendefinisikan masalah klien. Asesmen merupakan bagian integral dari proses konseling. Terkadang, dokter menganggap asesmen hanya sebagai tes formal yang mahal dan memakan waktu. Konselor memiliki pandangan yang luas yang berfokus pada pengumpulan informasi secara holistik dan menggunakan alat penilaian yang berbeda selama proses konseling. Yang ketiga, mengevaluasi konseling. Hasil asesmen dapat digunakan sebagai pertimbangan sejenak proses konseling dan langkah-langkah penting yang tercangkup di dalamnya. Yang keempat, memilih dan menerapkan pengobatan yang efektif. Pada tahap awal konseling, seorang konselor perlu mengkaji masalah klien karena tidak ada pendekatan satu ukuran untuk semua dalam proses
terapeutik penting bagi konselor untuk menilai masalah klien dengan terampil, karena jika proses penilaian tidak lengkap atau tidak akurat, seluruh proses konseling dapat berpengaruh secara negatif. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunus dengan NIM A1G12209. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu etika penggunaan asesmen dalam BK. Pedoman etik menyatakan bahwa klien berhak atas hak asesmen. Konselor harus tahu tentang asesmen karena kode etik Asosiasi Konseling Amerika atau biasa disingkat dengan ACA 2005 mencurahkan seluruh bagian untuk mengevaluasi penilaian dan interpretasi selanjutnya. Council of Accreditation Counseling and Related Education Program atau CACREP 2009 menetapkan bahwa 8 bidang inti umum yang wajib dimiliki semua siswa dalam program terakreditasi. Salah satunya adalah asesmen. Oleh karena itu, ada harapan profesional bahwa semua konselor harus memiliki pelatihan dan pengetahuan dalam asesmen dan penggunaan instrumen dan teknik asesmen yang tepat. Baik, saya akan lanjutkan materi dari teman saya, yaitu pemanfaatan hasil asesmen. Yang pertama yaitu merangsang konselor dan klien untuk mempertimbangkan berbagai masalah. Instrumen yang mempromosikan kesadaran diri dan eksplorasi diri dapat merangsang klien untuk mengatasi masalah perkembangan sebelum menjadi masalah yang sebenarnya. Selanjutnya yang kedua yaitu mengklarifikasi sifat masalah atau isu. Asesmen dapat mengklarifikasi sifat masalah klien dan pada akhirnya memperkuat komunikasi dan hubungan konseling secara keseluruhan, serta mengklarifikasi tujuan. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyarankan solusi alternatif. Asesmen memungkinkan konselor dan klien untuk mengidentifikasi solusi alternatif untuk masalah klien, melihat masalah dari sudut yang berbeda, serta merangsang pembelajaran baru. Yang keempat yaitu menentukan pengobatan yang tepat untuk klien. Konselor menggunakan materi asesmen untuk membantu klien mempertimbangkan daya tarik setiap alternatif dan kemungkinan pencapaian setiap alternatif. Kemungkinan mencapai alternatif yang berbeda dapat dievaluasi dengan tabel harapan atau pengalaman yang menunjukkan tingkat keberhasilan untuk orang dengan berbagai jenis skor atau karakteristik tes. Yang terakhir, yang kelima yaitu memberikan solusi tertentu. Asesmen untuk memverifikasi keberhasilan mungkin termasuk skala pencapaian tujuan, teknik pemantauan diri, pemberian ulang tes yang diselesaikan klien sebelumnya dalam konseling, survei kepuasan klien, dan penggunaan hasil kuesioner. Selain sebagai pedoman bagi proses konseling, upaya verifikasi juga memberikan sarana akuntabilitas bagi lembaga konseling. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Fikri dengan stambuk A1P12208. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis asesmen dalam bimbingan konseling. Di dalam jenis-jenis asesmen dalam BK, terdapat dua hal yang akan saya bahas. Yang pertama itu asesmen kecerdasan, dan yang kedua tes kemampuan. Oke, pada poin pertamanya itu mengenai asesmen kecerdasan. Di dalam penilaian asesmen kecerdasan itu terdapat 3 poin. Yang pertama itu tes kecerdasan individu, dan yang kedua tes kecerdasan kelompok, dan yang ketiga tes personal Wonderly. Poin kedua, tes kemampuan. Di dalam tes kemampuan yaitu dilakukan 2 penilaian, di mana mencakup mengenai penilaian bakat dan penilaian prestasi akademik. Pada penilaian bakat, umumnya penilaian dianggap sebagai kemampuan untuk memperoleh jenis keterampilan atau pengetahuan tertentu. Biasanya tes bakat dilakukan untuk tujuan prediksi. Yang kedua, tes prestasi. Di dalam tes prestasi biasanya dipersiapkan dengan hal-hal sehubungan dengan isinya, dengan item yang ditulis oleh guru dan konsultan,
dan diprediksi oleh peninjau ahli. Oke, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.